Leadership is not the same as authority. Ya. Katanya, leadership tidak sama dengan kewenangan atau kekuasaan. Ada banyak cara untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun dia tidak memiliki kewenangan atau otoritas secara langsung terhadap timnya. Leader tetap bisa memimpin di berbagai area tanpa jabatan formal dan menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Bapak dan Ibu semuanya semakin sukses, makin mulia. Harta tahta kata cintanya makin tinggi, di saat yang bersamaan harta tahta kata cinta yang diperoleh menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu sekalian. Baru-baru ini ada yang curhat kepada saya, Pak, sekarang saya sudah tidak menjadi pemimpin lagi karena semua difungsionalkan. Jabatan strukturalnya banyak yang ditiadakan. Pertanyaan saya, benarkah kita sudah tidak menjadi pemimpin lagi saat kita tidak memiliki jabatan struktural? Gimana menurut Anda? Iya. Banyak pandangan yang sudah terbiasa beredar di tengah masyarakat ya bahwa mengidentikan leader itu sebagai sosok yang memiliki kewenangan, hubungan atasan bawahan secara struktural. Adanya otoritas secara struktural memudahkan leader untuk mengarahkan dan mempengaruhi guna tercapainya tujuan bersama. Begitulah pandangan tradisional bahwa seorang leader kalau ingin tujuannya tercapai dia perlu punya jabatan struktural. Tapi menariknya, tidak selamanya seseorang menjadi leader hanya untuk tim yang dibawahinya secara langsung. Seringkali kita dilibatkan dalam proyek-proyek yang melibatkan anggota tim dari tempat lain, dari direktorat lain, dari biro lain, dari divisi lain. Terlebih saat ini banyak jabatan fungsional yang mulai bermunculan. Dan kondisi ini juga sering ditemui pada startup yang organisasinya masih ramping. Pertanyaannya, seberapa seseorang mampu menjadi leader untuk tim sementara dia bukan atasan secara struktural? Nah, menurut Ron Heifetz dan Marty Linsky, ya, pendiri Harvard University John F. Kennedy School of Government, ya, menuliskan dalam bukunya Leadership on the Line bahwa leadership is not the same as authority. Ya. Katanya, leadership tidak sama dengan kewenangan atau kekuasaan. Ada banyak cara untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun dia tidak memiliki kewenangan atau otoritas secara langsung terhadap timnya. Leader tetap bisa memimpin di berbagai area tanpa jabatan formal dan menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Pada dasarnya, tujuan dari memimpin tim yang tidak di bawah kewenangan langsung ialah mampu membuat mereka mengikuti arahan Anda secara sukarela. Bukan bergerak karena posisi Anda sebagai seorang atasan. Nah, untuk sukses mencapai tujuan ini, Anda perlu berjualan. Loh, kok malah jualan, Pak Jamil? Yes, Anda perlu menjual ide yang Anda miliki dan meyakinkan kenapa mereka perlu ikut ambil bagian dari perencanaan yang telah Anda buat. Ini berlaku bukan hanya untuk Anda yang ada di level eksekutif, melainkan hingga level terbawah sekalipun. Untuk dapat melakukan ini, tidak hanya membutuhkan kemampuan secara teknis, melainkan juga soft skill dan sebuah seni yang melibatkan pendekatan yang berbeda-beda. Memimpin tim yang secara struktural tidak berada di bawah kita pasti akan jauh lebih menantang. Kita sering menyebutnya dengan istilah cross-functional team. Dalam bukunya Patrick Lencioni, The Five Dysfunction, ya, dia menyebutkan bahwa menurut survei 75% cross-functional team tidak berhasil karena menghadapi berbagai tantangan. Apa tantangan yang sering dihadapi? Ya, ternyata menurut Harvard Business Review, biasanya ada 2 tantangan yang dihadapi oleh para leader ini. Pertama,
terlalu fokus terhadap kepentingan dari divisi atau departemennya. Apabila ini terjadi, semua akan bekerja secara silo dan menimbulkan konflik kepentingan. Yang kedua, terjebak rutinitas dan target yang harus dicapai. Sehingga Anda melupakan hal-hal yang lebih penting dari pekerjaan, yakni membangun hubungan jangka panjang terhadap rekan kerja, cross function tim Anda. Dan pada akhirnya Anda terjebak kepada angka-angka dan rutinitas pekerjaan yang seolah datang tiada henti. Lalu bagaimana agar Anda mampu menghadapi tantangan yang ada? Praktekkan 3C. Berikut ini ya. Apa itu 3C? Yang pertama, communication. Hal yang paling utama perlu dikomunikasikan ialah goal besar yang ingin dicapai bersama. Ini perlu dikomunikasikan secara eksplisit dan mendalam agar tim memahami titik yang ingin dituju. Komunikasi ini harapannya tidak hanya bersifat satu arah, dari leader terhadap anggota timnya, namun dari segala penjuru. Iklim dalam tim memungkinkan setiap orang dapat berbicara, bertanya, memberi jawaban, ataupun memberikan arahan terhadap satu sama lain. Untuk dapat mencapai situasi seperti ini, trust dan psychological safety menjadi pondasi yang perlu dibangun bersama. Nah, untuk yang mau tahu lebih jelas bagaimana membangun psychological safety, silahkan cek video-video saya sebelumnya ya. Saya sudah banyak bercerita tentang ini, dan itulah yang akan melahirkan kreativitas, produktivitas, dan sebagainya. Oke, kembali ke sini. Komunikasi ini sebaiknya tidak hanya dilakukan untuk membicarakan mengenai pekerjaan. Anda dapat mencoba mulai membangun hubungan jangka panjang dengan berkomunikasi secara personal. Bertanya apa yang sedang divisi atau timnya sedang kerjakan, kabar keluarganya seperti apa, ataupun minat dan hobinya seperti apa, gambaran kehidupan terbaik yang dia impikan, yang dia perjuangkan seperti apa. Ya, jadi ngobrolnya tidak fokus hanya kepada pekerjaan. Komunikasi yang baik akan membuat kepemimpinan Anda semakin kuat. Yang kedua adalah collaboration. Kolaborasi ini tidak ada yang tercipta dengan begitu saja. Anda dan tim perlu mengusahakan agar dinamika dan tim dapat berjalan dengan harmonis. Kolaborasi yang harmoni bukan berarti tidak ada konflik dalam tim. Perlu diingat, anggota tim berasal dari divisi atau departemen yang berbeda-beda. Latar belakang kehidupannya berbeda, di mana kesemuanya memiliki tujuan dan prioritas yang ingin dicapai juga. Dan masalah yang berbeda satu sama lainnya juga muncul. Sejauh konfliknya bersifat konstruktif, itu justru malah bagus. Artinya, konflik memungkinkan terbukanya kesempatan untuk setiap anggota bersuara dan menghargai solusi yang akhirnya diputuskan menjadi keputusan bersama. Dengan adanya konflik bisa jadi membuka ide-ide ya yang mungkin belum pernah terpikir sebelumnya. Jadi ide baru akan muncul. Selain itu, dalam berkolaborasi Anda juga perlu menghargai keberagaman ya yang terjadi atau yang ada. Ya, menurut survei dari CNBC, ya, 80% pekerja menginginkan bekerja di tempat yang menghargai perbedaan, kesetaraan, dan inklusivitas, terutama apabila ada Gen Z di tim Anda. Yang ketiga adalah coordination. Penting untuk menyepakati sedari awal metode atau tools yang akan digunakan untuk dapat berkoordinasi secara efektif. Misalnya, ya, yang sederhana menyepakati kanal untuk berkoordinasi WhatsApp group, ya, atau untuk memonitor kerjaan dengan menggunakan Slack, ya, atau aplikasi lain yang familiar bagi tim Anda. Prinsipnya, setiap anggota berhak mengetahui progres dan arahan satu sama lain secara terbuka. Temukan berbagai aktivitas yang memungkinkan Anda dapat mempraktekkan 3C, walaupun Anda sudah mengupayakan. Bisa jadi taktik-taktik yang sudah saya jabarkan dalam video ini ya tidak cukup meyakinkan anggota tim terhadap kemampuan yang Anda lakukan. Tidak ada salahnya jika Anda berdiskusi dengan atasan dan anggota tim Anda yang lebih berpengalaman, ya, yang lebih agile mungkin, dan boleh jadi lebih menguasai lapangan untuk menemukan jalan keluar bersama.
Dan kalau dirembukan, dikoordinasikan, itu akan semakin enjoy, itu akan semakin asik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ya, hingga tuntas, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dan sering-seringlah melakukan 3C, communication, collaboration, dan coordination. 360 derajat dengan atasan Anda, sahabat Anda yang satu level, dan orang-orang yang di bawah Anda atau orang-orang yang Anda pimpin. Mulai kapan? Mulai hari ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.